Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Sebaliknya, anak yang kedua menjawab, "Tidak mau, Bapa." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Cerita tentang 2 anak dalam Injil yang telah kita dengar, coba akan kita maknai dalam konteks Lucia yang juga seorang anak yang saat masih kecil sudah punya rasa cinta kepada hidup rohani dan ditinggalkan oleh ayahnya. Sejak kecil ia punya minat untuk hidup rohani, tetapi mamanya mungkin karena sudah cepat ditinggalkan oleh bapaknya, mengarahkan dia untuk menikah. Tapi ia tidak mau. Suatu kali mamanya sakit, dan ia menganjurkan mamanya untuk bersiarah. Mamanya ikut. Kemudian siarah itu menyembuhkan mamanya, dan pada saat yang sama Santa Agatha datang menampakkan diri kepada mereka berdua. Sebagai ucapan terima kasihnya, mamanya memperkenankan Lucia untuk tidak menikah. Tetapi kemudian ia dibunuh oleh Kekaisaran Romawi, dan itu juga terjadi karena tipu muslihat dari para pemuda yang merasa kecewa karena cintanya ditolak. Dia dan keluarganya dilaporkan ke Kaisar sebagai orang yang melawan dan sebagai orang Kristen, dan kemudian dibunuh. Ia tidak takut dibunuh karena ia menjadi pengikut Yesus, dan karena ia menjadikan Yesus sebagai kekasih dan mempelai sejati dalam hidupnya. Cerita Lucia sebagai seorang anak yang punya hidup rohani yang baik untuk coba kita maknai untuk diri kita dan anak-anak kita. Natal itu paling penting adalah peristiwa kelahiran Yesus ketika Yesus masih anak-anak dan tidak ada anak-anak yang tidak lahir dari ibu. Maka bicara tentang pribadi kita sebagai seorang anak, maka hal penting adalah orang tua itu tanda kehadiran cinta Tuhan
yang mengalirkan hidup kepada kita. Saya teringat dengan satu orang bapak tua di kampung yang sudah matanya tidak bisa melihat lagi. Waktu baru-baru liburan, saya coba ngobrol-ngobrol dengan dia, dan dia berkisah tentang matanya yang jadi buta. Dia bilang, Romo, dulu saya mata bagus. Waktu mata saya bagus, saya itu kerja tidak pernah berhenti. Ke sawah, kemudian gergaji kayu, pokoknya semua pekerjaan saya ambil. Tiba-tiba suatu saat, mata saya kabur dan kemudian sampai sekarang saya tidak bisa melihat. Saya memaknai peristiwa ini sebagai cara Tuhan untuk mengatur hidup saya. Dan cara Tuhan mengatur melalui orang tua. Untuk saya harus tahu diri bahwa jangan terlalu banyak bekerja. Perlu untuk istirahat. Lalu dia bilang, orang tua adalah bentuk kehadiran konkret dari Tuhan yang tak kelihatan. Saya rasa ini sangat menarik untuk dimaknai. Untuk memaknai kembali ketika kita berada sebagai seorang anak. Dan kalau kita punya anak. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menjadi anak yang taat dan turut kepada orang tua? Cerita dalam Injil sangat inspiratif untuk menyadari diri. Kalaupun kita kemudian menjadi orang tua yang punya anak, jangan lupa kita adalah anak dari orang tua yang kita punya. Sering terjadi anak-anak zaman sekarang ketika dia punya anak, dia merasa dia sudah lebih tua dari orang tuanya dan dia bebas mengatur yang lain. Krisis terbesar di zaman ini bagi anak-anak adalah ketika tidak punya rasa respect, penghargaan, dan penghormatan kepada orang tua. Coba cek di rumah tangga Anda masing-masing. Coba cek di rumah tangga Anda masing-masing. Apakah mungkin anak Anda itu taat dan setia? Cerita dalam Injil menampilkan dua orang anak, di mana yang pertama ditampilkan sebagai dia yang membangkang dan membantah ketika orang tuanya menyuruh. Ia boleh menjawab iya, tetapi kemudian tidak melakukan. Itu tentu jauh lebih menyakitkan. Dan coba cek di rumah tangga masing-masing. Apakah ada anak yang punya tipe seperti ini? Menjawab iya, tapi tidak melakukan. Bayangkan anak-anak Anda ketika Anda panggil. Misalnya, Aldi. Lagi asik main HP nih. Cuek saja. Kan panggil untuk makan ini. Apalagi panggil untuk berdoa, pasti lebih susah. Lalu habis itu panggil lagi. Makin naik nadanya. Aldi! Ya. Sini makan. Nanti dulu. Karena lagi asik. Nah, disadari atau tidak, kita telah gagal. Karena tidak sukses membuat anak segan dengan kita. Mestinya kita zaman dulu, jangankan dulu orang tua keluar suara. Angkat muka, mata melotot, harus segera berdiri. Kalau tidak bahaya. Sekarang susah menemukan diri sebagai orang tua yang satu kali kita omong, anak-anak langsung taat dan turut, kan? Kenapa? Ini pertanyaan penting untuk kita. Kenapa? Apakah anak yang salah atau kita yang salah mendidik anak? Coba kita membayangkan Lucia yang sejak kecil sudah punya hidup rohani dan kemudian ia bisa menginspirasi mamanya. Saya rasa ada juga anak-anak kita zaman sekarang yang bisa menginspirasi orang tuanya. Di negara banyak. Contoh,
Anak-anak yang pingin mesdinar akan menginspirasi orang tuanya ikut misa. Dan kita bersyukur karena setiap misa harian ada anak-anak yang mesdinar, otomatis dia tarik orang tuanya. Kalau tidak, mana mau datang misa itu orang tua. Kemarin Ibu Untin mereka juga bilang mau buat akus Natal. Lalu saya bilang cari anak yang orang tuanya tidak pernah ke gereja. Supaya dengan anaknya ikut akus, orang tuanya akan datang. Baik waktu latihan, juga waktu tampil nanti, pasti lebih dulu datang. Jadi ini bagus. Kalau anak-anak punya rasa cinta kepada Tuhan dan gereja lebih besar dari kita, itulah yang terjadi dengan Santa Lucia. Karena memang Tuhan selalu bekerja dalam diri mereka. Mungkin untuk kita adalah ketika anak lebih gesit dan lebih tekun dari kita untuk mencintai gereja dan melayani di gereja, tapi kita orang tua tidak, apakah kita tidak malu? Ketika anak-anak lebih gemar dan lebih mencintai gereja kita, datang melayani, apa kita orang tua tidak malu? Dan kalau kita adalah orang tua yang tidak pernah melihat anaknya muncul di gereja lagi, apa kita tidak malu menjadi orang Katolik? Saya rasa anak-anak taat dan turut kepada kita itu ditentukan oleh bagaimana caranya kita mendidik mereka. Jadi anak-anak itu menjadi pribadi yang turut dan taat kepada kita dan Tuhan sangat ditentukan oleh kita punya cara mendidik mereka. Beberapa malam lalu, saya gendong Samuel di sana. Anak ini sudah bisa salam Maria, belum 2 tahun. Belum 2 tahun sudah bisa salam Maria. Kenapa? Sering dibawa ke gereja. Setiap ke gereja, bawa ke depan gua Maria. Itu bunda, itu bunda. Jadi, itu akan dengan sendirinya menanamkan di dalam diri mereka rasa cinta kepada Tuhan, gereja, dan Bunda Maria. Allah bisa karena biasa. Demikian juga kita akan memiliki anak yang turut dan taat kalau kita adalah orang tua yang turut dan taat. Kan gitu. Kalau kita tidak pernah ke gereja, jangan berharap kita mengharapkan punya anak yang nanti juga akan taat ke gereja. Itu pasti. Soalnya mereka melihat apa yang kita orang tua lakukan. Kalau tidak pernah ke gereja, tidak pernah ikut terlibat aktif dalam kegiatan gereja, jangan berharap anak Anda nanti punya rasa cinta kepada gereja. Tunggu mujizat baru terjadi terbalik. Saya sendiri merasa bersyukur dan beruntung menjadi anak yang dibesarkan di dalam orang tua dan keluarga yang merawat hidup rohani dan merawat kami secara rohani. Dulu waktu saya masih kecil, doa rosario terus kita di rumah. Dan itu kemudian terbawa, terbiasa. Ke gereja wajib. Kalau tidak, kena maut. Tapi mengandaikan mereka juga angkat kaki dan pergi. Kalau kita menyuruh anak-anak ke gereja, kita sendiri masih main HP dan malas-malasan, apa mereka mau? Kalau kita sudah membiasakan anak-anak ke gereja, akan tumbuh rasa rohani di dalam diri mereka dan itu juga akan membuat mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita. Bapak Ibu masih ingat cerita hari Minggu? Ketika seorang anak yang buta menjadi inspirasi untuk mamanya yang melek tapi buta hatinya. Ketika ada orang tua di dalam kereta api yang mengatakan bahwa Yesus akan datang sebagai penyelamat, bertobatlah. Ibunya yang mata melek tapi buta hati, malah membabi buta memarahi orang tua itu. Tapi anaknya yang buta matanya, tapi hatinya melek, lalu mengatakan apa? Ibu, cukup memukuli orang tua itu dengan kata-kata ibu. Itu utusan Tuhan. Dia kaget anaknya bisa omong, padahal bisu. Jadi dia kaget, tiba-tiba anaknya bisa omong, padahal bisu. Bapak Ibu, perlu kita dengar
anak-anak berbicara. Mamanya Lucia sembuh dari penyakit karena dengar anaknya berbicara. Bunda Maria, saya rasa pergi mengunjungi Elizabeth karena dia mendengar suara Yesus di dalam rahimnya. Ayo pergi kunjung teman saya yang sudah 6 bulan di sana. Sehingga memang waktu Maria mengunjungi Elizabeth, pertama yang melonjak kegirangan itu apa? Yohanes yang di dalam rahim Elizabeth. Nah, pertanyaan untuk kita, pernahkah kita melihat anak-anak kita sebagai bentuk kehadiran malaikat yang konkret untuk Tuhan berbicara sesuatu kepada kita? Saya rasa kita perlu menjaga dan memelihara hidup rohani anak, karena Tuhan selalu melakukan karya keselamatan kepada kita melalui anak. Maka Anda adalah orang tua yang sangat berdosa kalau tidak pernah mengajarkan hidup rohani kepada anak. Apalagi kita orang tua, ketika sudah makin tua, sibuk dengan banyak kesibukan dan pekerjaan. Hampir kita tidak ingat urusan rohani. Nanti tunggu jadi opa-oma, baru rajin lagi. Tapi ketika lagi kita energi, kencang dan kuat bekerja, semua pekerjaan kita rau. Doa kita lupakan. Gereja kita lupakan, misa apalagi. Kadang saya merasa prihatin dengan laki-laki seusia saya, atau lebih atau kurang dari saya, yang kerjanya menggebu-gebu. Tapi dia lupa untuk berdoa dan ke gereja. Banyak anak-anak kita, generasi-generasi orang-orang tua yang masih muda. Coba Anda cek yang nikah beberapa tahun terakhir. Seberapa banyak mereka memperhatikan hidup rohaninya. Mungkin setelah menikah mereka rasa menjadi orang tua, tapi mereka tetap anak-anak. Masih ada orang tua jadi orang tua, mereka tetap anak-anak. Dan orang tua, jangan karena mereka sudah menikah lalu melepaskan mereka. Tuntun hidup rohani mereka. Jaga hidup rohani mereka. Karena banyak terjadi, justru di usia-usia mereka punya anak 1-2 itulah hidup tak karu-karuan yang membuat mereka terlempar jauh dari Tuhan dan gereja. Jangan merasa karena mereka punya anak, Anda lalu fokus pada cucu, lupa anakmu. Jadi lagi-lagi pesan dari Santa Lucia untuk kita adalah mari merawat hidup rohani anak. Karena ia bisa menjadi penyelamat untuk keluarga dan kita. Mari menjadi pribadi orang tua yang punya harga diri, yang disegani oleh anak-anak. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang ketika kita panggil dan omong kepada anak kita, malah mereka tidak peduli dan cuek. Saya rasa sangat miris dan prihatin ketika melihat bahwa anak-anak lebih peduli dengan panggilan HP daripada panggilan orang tuanya. Saya merasa miris dan prihatin melihat orang tua yang ketika ia panggil anaknya dan anak cuek-cuek, dia tidak peduli untuk memperingatkan, untuk menegur, untuk menasihati, untuk mendidik. Harga diri jauh lebih besar daripada harga barang. Itu yang mungkin perlu tetap kita tanamkan kepada anak-anak. Harga diri masih jauh lebih besar daripada harga barang. Kemuliaan hidup tidak ditentukan oleh barang yang kita punya, tapi oleh harga diri yang kita miliki. Bangunlah harga diri anak untuk tetap melihat orang tua sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret. Bangunlah diri anak untuk mampu melihat bahwa mereka adalah gambaran dan rupa Allah yang tampak melalui orang tua. Mari kita berdoa untuk orang tua yang tidak memperhatikan hidup rohani anak-anaknya, supaya mereka menyadari peristiwa Natal salah satunya bermakna untuk orang tua merasa bertanggung jawab atas hidup rohani anak, seperti Maria dan Yosef merasa bertanggung jawab untuk merawat anak yang dikandungi dari Roh Kudus di dalam rahim ibunya. Mari juga kita berdoa untuk anak-anak yang susah diatur, tidak mau diatur,
yang suka membangkang dan melawan orang tua, supaya juga Yesus lahir di hati mereka untuk menyadari bahwa tidak ada anak-anak yang bisa menjadi besar dan hebat tanpa orang tua. Semoga kisah dalam Injil menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua menyadari bahwa yang paling penting dalam hidup adalah menghargai orang tua, dan orang tua menghargai anak-anak, terutama hargai hidup rohani anak. Karena hidup rohani akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Seperti Yesus akhirnya bertumbuh dan berkembang makin dikasihi Allah dan dunia. Oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Seberapa jauh Roh Kudus tinggal dan bertumbuh atau bekerja di dalam diri anak-anak kita, tidak ada anak yang taat dan setia kepada orang tua tanpa ada Roh Kudus bekerja di dalamnya. Tapi tidak ada anak-anak yang Roh Kudus bekerja di dalamnya tanpa punya orang tua yang juga punya hidup rohani yang baik. Semoga Tuhan memberkati.